Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita selalu tak lupa setiap hari, setiap saat, setiap detik kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul kembali dalam suasana yang insya Allah penuh dengan hikmat, yaitu di bulan Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan ini, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan rahmatnya. Yang kedua, salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi penutup akhir zaman, Nabi yang telah memberikan kepada kita semua dari zaman jahiliyah, zaman dimana kita tidak tahu apa-apa, sampai sekarang menjadi tahu segalanya, terlebih-lebih mengetahui apa itu ajaran Islam. Tentunya kita selalu mengharapkan yaitu syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongannya dan bisa bersama sahabat, keluarga, tabi'in dan para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik yang sangat kami banggakan dan anak-anakku yang sangat aku cintai, pada kesempatan malam hari ini kita sudah mulai di penghujung Ramadan, dan sebagaimana ya ini salah satu yang menjadi, kalau orang yang bertafakur, orang yang berpikir, terutama orang-orang yang beriman, itu bagaimana dalam 10 hari terakhir ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ini ya fenomena terutama mungkin di Indonesia, terutama di wilayah kita, malah menjelang 10 hari terakhir shopnya semakin maju. Kita hitung tadi 3 shop. Ini untung ada anak-anak. Tapi kita itu di sini patut berbangga ya, masih ada anak-anak yang mau pergi ke masjid Iqaf Anwar. Ini kita sebagai orang tua masih patut berbangga, dan kita masih lego. Artinya itu insya Allah itu Islam itu masih beberapa, entah itu puluhan tahunan atau ratusan atau ribuan, kita belum tahu, alam insyaallah. Namun yang pasti kalau ada regenerasi ini, ada anak-anak ini, kita kalau kita melihat pada saat pengajian itu juga ada kemunduran di sini. Jumlahnya kalau pada waktu mulai jam 4 sampai setengah 5 itu kita sedikit, tapi begitu mulai menjelang maghrib banyak. Loh, ini kenapa anak-anak kalau datang itu kok malah menjelang maghrib? Yaitu menjadi tugas kita semua, bahwasanya ya insya Allah kita di sini sebagai orang tua patut untuk mendorong anak-anak supaya untuk lebih mendekatkan diri. Di sini di Masjid Iqaf ini alhamdulillah juga anak-anak itu banyak bermain, meskipun ya namanya anak-anak itu kan bermainnya kan ya macam-macam, tapi alhamdulillah mau bermain itu di sekitar masjid ini, alhamdulillah kita masih patut bersyukur. Kalau tidak ada anak-anak yang mau main, itu ya justru menjadikan kepada kita semua itu tanggung jawab besar nanti. Kalau nggak ada anak-anak yang main di sini, main dalam arti di sini adalah hal positif daripada main di luar. Kalau main di wilayah sekitar sini kan kita yang orang-orang tua yang ada di sini itu kalau ada yang salah
kita mengingatkan anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak yang ada di sini itu adalah generasi penerus kita. Tanpa anak-anak mau apa jadinya ini? Dan alhamdulillah pada saat ini ya meskipun yang ikut terawih tidak lebih dari 10, tapi insya Allah inilah anak-anak yang kedepannya menjadikan generasi kita. Dan mudah-mudahan anak-anak yang dilahirkan wilayah, khususnya di wilayah RW 05 ini semakin soleh, semakin solehah, dan harapan kita kampung yang kita banggakan ini insya Allah tidak hanya menjadikan kampung yang sekedar yang bisa mengerti ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat nanti. Jamaah rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini mari kita tetap mengajak kepada saya khususnya panjenengan, kalau Rasulullah itu memang di 10 hari terakhir Ramadan itu dalam arti mengencangkan ikat pinggang. Cuman kalau kita di sini itu mengencangkan ikat pinggang itu belum bisa, karena ya maaf kadang di sini itu kita sendiri itu masih mengejar masalah duniawi. Nah, kalau Rasulullah memang berbeda jauh dengan kita. Para ulama apalagi ya, itu juga penerus dari Nabi, karena ulama itu juga manusia-manusia pilihan. Kalau 10 hari terakhir ini ya memang sangat menjauh dari sifat keduniawian. Nah, apakah kita bisa? Ya kita memang harus berusaha, karena di sini kita kan kepenginnya ini menjadikan puasa Ramadan ini puasa yang terbaik selama hidup kita. Besok ya lebih baik lagi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan puasa Ramadan adalah puasa yang terbaik bagi kita. Marilah kita memulai mengencangkan ikat pinggang, dalam arti sulit apapun kita bisa menahan. Ya, terkadang itu godaan dunia itu memang naudzubillah min dzalik. Terlebih-lebih itu kalau orang berpuasa itu kan yang sangat menggoda itu terutama makanan ya. Makanan. Kadang itu kalau kita mau berbuka tuh ya Allah, kalau kita melihat aku kepengen kaya. Padahal kalau kita sudah makan satu saja sudah hilang semua. Nah, seperti itu. Seperti yang dibacakan setiap kali kita mau berbuka puasa. Ya memang kalau berbuka puasa itu yang paling terkenal itu memang Allahumma la masumtu wa bika amantu dan seterusnya. Itu kalau bisa artikan itu sebetulnya kalau kita membaca Allahumma la masumtu wa bika amantu wa ala rizqi aqtatu itu sebetulnya setelah kita minum. Sebelum kita makan atau minum itu harusnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita minum makan barulah kita Allahumma la masumtu wa bika amantu, karena rezeki yang kita dapatkan itu memang setelah kita merasakan. Tetapi kalau kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim. Namun dalam hadis lain itu yang insyaallah juga sahih, kalau tidak salah zahaba duma'u huruf ajru insyaallah. Lah itu yang benar, hadis yang benar itu seperti itu. Tetapi Allahumma la masumtu apakah itu tidak benar? Ya benar juga. Tapi memang di wilayah kita khususnya Indonesia itu anak-anak sudah diperkenalkan dengan Allahumma la masumtu wa bika amantu wa ala rizqi. Bahkan kita pada waktu kecil ya diajarkan oleh guru-guru ngaji kita ya memang seperti itu. Ya memang ada beberapa doa-doa yang boleh kamu baca, ini juga boleh, baca ini juga boleh. Bahkan kalau doa makan itu yang paling
apa namanya, familiar atau terkenal di dalam yang diajarkan kepada kita dari guru-guru itu kan Allahumma barik lana bima razaqtana. Padahal doa itu tidak harus untuk hanya makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah. Nah, rezeki dari kami. Rezeki itu kan tidak hanya pada waktu kita makan. Bahkan pada saat kita kadang mendapatkan sesuatu rezeki ya, apakah kita boleh membacakan Allahumma barik lana? Boleh, itu barokah dari Allah, itu rezeki dari Allah. Jadi tidak sekedar doa yang kita bacakan itu untuk hanya makan. Tapi kalau kita lihat artinya itu kan keberkahan rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang yang diajarkan orang-orang tua dulu, guru-guru ngaji dulu itu ya baik semua, tidak ada yang jelek, semua baik. Jadi supaya anak-anak itu, mungkin kalau guru-guru kita itu dulu kan, supaya anak-anak itu lebih bisa bersyukur apa yang diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dimulai dari makan. Memang itu dimulai dari makan dulu kalau kita kepingin sesuatu itu ada keberkahan tersendiri ya. Keberkahan itu memang ya, kalau kita berpikir itu apa yang Allah berikan kepada kita semua itu, kalau kita itu tidak akan ada habisnya. Nah, seperti yang sudah itu kan sering disampaikan, seperti lain sakatum nadi danakum wal kafakum ini ada bila saja. Itu kalau kita memang bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatannya itu. Nah, terlebih kalau sebaliknya, kalau kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Dan memang kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu pada saat ini, memang kita sebagai orang tua di era yang saat ini banyak sekali yang mungkin anak-anak kalau tidak dibekali dengan iman, takwa, kita sebagai orang tua dalam mendidiknya tidak kurang pas. Nah, nanti memang kedepannya ini mau seperti apa? Jadi mulai dari diri kita sendiri, supaya anak-anak kita itu minimal seperti orang tua, seperti kita sendiri. Karena kita kalau melihat zaman sekarang itu, ya Allah, kalau kita melihat pada saat bulan Ramadan masih ada tawuran dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di daerah kita itu aman, nyaman, dan masih banyak juga yang yang mau main ke masjid. Ya meskipun kadang sholat yang namanya main anak-anak itu ya terbiasa seperti ini ya. Tapi insya Allah lambat laun anak-anak juga akan mengerti, karena anak-anak ini adalah didikan kita. Anak-anak itu adalah nanti sebagai penerus kita. Dan yang terakhir sebagai informasi saja, insya Allah besok hari Sabtu kita ada agenda kedatangan dari Mobile Quran, yaitu dari PPPA atau Darul Quran. Itu ada safari, safari Ramadan. Ini memang dikhususkan untuk anak-anak supaya besok hari Sabtu tanggal 6 itu bisa berbondong-bondong ke sini. Nanti ada safari Ramadan yang dimana di situ nanti ada kegiatan-kegiatan. Antara lain itu diajarkan one day one ayat, bukan one day one juz. Kalau anak-anak kan masih kasihan. Kita sebagai orang tua aja belum bisa one day one juz, tapi one day one ayat. Jadi supaya anak-anak ini bagaimana cara untuk mencintai Al-Quran. Kalau kita lebih mencintai Al-Quran, insya Allah dalam kehidupan kita itu akan tenang dan sabar dalam menghadapi apapun. Kemudian rencana yang lain itu selain Dewan Ayat
juga nanti ada semacam pertunjukan, itu diperankan kalau nggak salah oleh Kak Arsy namanya, Kak Arsy. Nah itu boneka ya, boneka. Jadi boneka yang anak-anak itu insya Allah nanti bisa lebih senang. Tapi boneka ini menceritakan tentang ya mungkin kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya, supaya anak-anak ini ke depan lebih menyenangi untuk datang ke masjid atau di tempat kita. Minimal kita mentadabburkan Al-Quran dan memakmurkan masjid. Kemudian kegiatan yang tidak kalah menarik nanti ada game. Nah, gamenya ada, kemudian door prize-nya juga ada. Nah, nanti teman-teman yang belum hadir diundang, diajak ya. Orang tua boleh ikut apa? Boleh. Dan insya Allah di akhir nanti juga diajarkan bagaimana cara kita berinfak atau sedekah. Jadi anak-anak kalau ingin belajar sedekah, besok dari rumah kalau dikasih uang saku sama orang tua, entah itu 1.000, 2.000, itu dibawa. Atau minta ya, ma, pa atau ma minta uang buat apa? Buat latihan sedekah. Di mana uang itu nanti juga akan disalurkan kembali kepada para penghafal Al-Quran. Kalau kita belajar bersedekah dan kita salurkan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, insya Allah kita dapat pahala dua. Yang satu pahala dari sedekah itu sendiri, dan kita insya Allah dalam diri kita itu lebih mudah doa-doa kita itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau anak-anak di sini kepingin menjadikan sebagai penghafal Al-Quran, itu alhamdulillah tidak hanya orang tua yang bangga, tetapi di wilayah kita itu juga akan menjadi makmur. Nah, kita jadikan kampung kita itu ke depan adalah sebagai kampung Quran. Sekarang itu di Kauman itu sudah declare ada yang di Gapura itu masuk di kampung Quran. Itu sudah declare kampung Quran di Kauman. Itu memang di belakang Masjid Kauman itu banyak pondok-pondok hafiz Quran di sana. Dan insya Allah doa kita bersama, mudah-mudahan 5 tahun ke depan insya Allah minimal kita bisa merubah kampung kita menjadi kampung Quran. Anak-anak semangat, siap? Nah, alhamdulillah sudah mendeklarasikan diri untuk persiapannya menjadi penjaga Al-Quran. Nah, supaya ke depan besok kalau 10 tahun lagi yang menjadi imam jangan kita yang bapak-bapak, tapi anak-anak. Nah, jadi gantian. Nah, 10 tahun lagi jadi anak dewasa. Insya Allah pengajiannya juga akan bagus dan lebih tampil dari kita sebagai orang tua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan pastinya itu datang dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.